Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GP. Kali ini gue akan kasih tahu ke kalian tentang yang namanya margin call. Nah, margin call itu apa sih, Hen? Dan adanya di mana? Ya, oke nih. Ini untuk kalian-kalian yang masih pemula dan serta yang udah eh, trading di aset itu kripto, saham atau forex. Tapi nggak semua di aset ada yang namanya margin call. Ingat ya, margin call itu cuma ada beberapa aset aja ya. Oke. Kita bahas satu-satu aja. Jadi margin call itu apa? Yaitu ini dengan gaya trading gue sendiri, dengan gaya kata-kata gue sendiri ya. Kalau sebenarnya di Google juga banyak margin call itu apa artinya. Tapi kalau menurut gue margin call itu adalah sebuah backupan atau dana yang atau modal yang di saat kita tidak sesuai arah marketnya, ketika kita open posisi, entah itu buy atau sell, ternyata marketnya nggak sesuai sama prediksi kita, dia akan terus jatuh, dan itu akan terus menyedot atau mengurangi modal kita yang ada di apa namanya di akun kita yang kita open posisikan. Jadi modal kalian berapa nih open posisinya dalam 50%, 20% atau berapa ya kan. Nah, nanti itu berkurang, berkurang. Tapi nah, di sini nih bedanya nih ya. Kalau di ibaratnya kalau di forex kita bahas forex ya. Kalau di forex semakin dia minus itu modal kalian jangan tenang-tenang, berarti semakin rugi. Apalagi kalau dia itu nggak balik sesuai sama prediksi arah market kalian. Contohnya, kalian open posisi buy dan ternyata prediksi kalian salah, malah marketnya ke bawah terus. Kan minus tuh. Nah, itu hati-hati. Kalau dia sampai nggak balik, ya, nggak balik ke atas, bakalan terkena yang namanya margin call. Yang artinya udah kena margin call itu berarti modal kalian ini tuh udah nggak bisa bertahan. Ya, kalau modal kalian banyak itu masih bisa bertahan, ibaratnya masih kayak ada nyawa gitu. Margin call itu menurut gue kayak nyawa, ya. Nyawa kalian masih banyak. Jadi meskipun anjlok ibaratnya nggak sesuai sama prediksi kalian, ya ternyata anjlok nih, beda arah, ya. Minus minus. Selama modal kalian kuat itu aman. Tapi selama modal kalian nggak kuat itu nanti terkena margin call, yang akhirnya minusnya berapa nih? Udah ruginya berapa nih? Udah rugi 20%, 30%, 40%, 50, 60, 100%, bahkan bisa 200%, 1000% terkena margin call, itu semua bakalan hilang. Kalau nggak baik lagi ke market yang sesuai sama prediksi kalian. Ibaratnya kalian open posisi buy di forex, dia ke bawah minus tuh ya. Kalau dia masih menaik, ternyata balik lagi tuh yang rugi-rugi kita tuh ibaratnya. Tapi kalau dia nggak balik ke bawah terus sampai menyentuh margin call, udah uang kalian nggak akan baik lagi. Yang namanya angus. Nah, margin call ini ada di mana aja sih, Hen? Oke, gue akan ceritain. Yang pertama di kripto. Tapi di nggak semua kripto ada yang namanya margin call. Ingat, kripto apa? Yaitu yang ada di Indonesia. Kan sekarang itu di Indonesia masih kayak untuk futures, ya kripto jenis futures itu kan kayak masih jarang ya. Nah, kebanyakan orang-orang pada trading di spot, ya di future spot. Nah, spot dan futures margin call itu adanya di futures kriptonya ya. Kripto futures bukan kripto yang spot. Nah, kripto spot itu seperti apa? Yang kripto spot itu yang kayak kita open posisi buy doang. Jadi kita bisa dapat untung saat dia naik. Kita mau dia turun anjok ke bawah, kita mau open posisi sell ya nggak bisa. Ibaratnya contoh kita belum beli apa-apa, kita mau belum beli apa-apa, dan kita ngeliat market kripto ke bawah, ya. Wah, gue tahu nih marketnya bakalan ke bawah nih kripto, anjlok. Ini kita trading di spot dan kita open posisi sell lah di situ. Dan ternyata nggak bisa. Emang di situ harusnya open posisi buy dulu baru bisa sell. Kembalikan sama futures, future itu bisa open posisi buy dan bisa open posisi sell. Ya, jadi margin call itu berada dan terletak di eh, trading yang menggunakan dua fitur, ya, yaitu ya dua fitur yaitu spot sama futures. Kalau forex itu termasuk futures, dia nggak ada spotnya forex ya. Dan saham pun itu disebutnya menurut gue masih trading spot, trading satu arah. Yang masuk trading spot itu ya satu arah seperti saham, seperti crypto spot, ya terus apa lagi ya? Banyak sih ya. Kayak emas juga kalau emasnya kayak spot ya, itu menurut gua
masih jenis spot. Nah, jadi di sini berarti ada dua kategori ya. Yang pertama crypto spot nggak ada margin call-nya. Yang kedua saham nggak ada margin call-nya. Tapi ya, tapi ada plus minusnya nih. Karena di dua ini itu menurutku tradingnya nggak terlalu beresiko dibandingkan trading yang seperti eh, crypto yang futures resikonya gede, keuntungannya lebih besar yang resikonya gede ini, yang trading futures dibandingkan yang spot. Jadi gini, kalau di taruhlah di kripto tuh kita bisa dapetin beberapa persen keuntungan. Sekitar 10, 20, 30, 40 itu agak sedikit lama ya. Dalam artian lama kita menunggu marketnya itu benar-benar kuat naik. Jadi kita tuh tetap sabar menunggu marketnya ini naik. Tapi kalau di futures itu kita nggak usah mengharapkan dia naik atau turun. Dua-duanya masih kita bisa open posisi. Dia mau turun pun kita open posisi, dia mau kuat naik pun kita open posisi. Jadi kita dapat dua keuntungan. Nah, dua keuntungan. Jadi contoh ceritanya ini ada koin kripto yang sedang mau bangkrut ibaratnya mau jatuh yang harga tadi tinggi banget ternyata dia mau anjlok turun. Nah, itu kalau di spot ngeri kan? Kalau kita beli koin kripto yang emang mau bangkrut gitu ibaratnya menghilang lah. Itu ngeri kan? Kita open posisi buy atau masih minus, kita masih nunggu sabar. Nah, tapi nggak ada margin call-nya. Jadi bodo amat tuh ibaratnya mau minus berapapun ya nggak akan hilang modal kita ya kan nggak akan hilang. Nah, tapi kalau di futures itu bahaya. Kita nggak bisa tuh kayak diemin minus-minus bodo amat nggak bisa. Nanti kena margin call. Tapi enaknya ketika apa namanya ketika dia turun itu malah kita dapat untungnya yang banyak. Jadi dia anjlok terus. Nah, sebelum si koin crypto ini ibaratnya mau bangun, dia akan turun dulu ke bawah. Kita bisa dapat untung tuh. Kita langsung close tutup, dapat keuntungan dengan tepat dengan momen yang tepat. Jadi mudah-mudahan dari sini kalian paham. Nah, margin call itu sebenarnya bahaya, ada bahayanya, ada enggaknya sih ya. Makanya di dunia kripto yang futures dan forex itu ada yang namanya stop loss. Nah, stop loss itu untuk meminimalisir kerugian dari terkenanya kita nih margin call ya. Yang mudah-mudahan kalian di sini paham. Jadi kalau kalian nanya ketika kalau kalian sering trading crypto futures di aplikasi Binance kalian atau forex nih kalian open posisi open posisi buy atau sell ternyata nggak sesuai prediksi kalian, ternyata modal kita habis, tiba-tiba modalnya ada bacaan modal Anda ada gue lupa bahasa Inggris apa. Nah, itu namanya terkena margin call. Jadi harus hati-hati ya. Cara meminimalisir gimana Henry? Tadi gue bilang ketika kalian open posisi, ketahuin titik-titik eh, take profit kalian tuh di mana ya. Ibaratnya dia sampai mana nih ya profitnya, garisnya kalian tentuin, kalian close. Dan ketika ternyata ini kan biasa ada sinyal ya. Ibaratnya mau open posisi buy, mau open posisi sell nih. Open posisi sell aja deh kita kembalikan. Open posisi sell itu kan ada sinyal ya. Jadi ketika open posisi sell yang ternyata ada sinyal mau penurunan yang kuat nih. Kalau penurunan kuat ini dibatalkan berarti ada namanya informasi. Nah, dari informasi itu ketika ternyata udah muncul dan udah di luar kendali kita, kalian close lah yang namanya close atau stop loss. Jadi dia minus. Berarti dia udah keluar zonanya dari prediksi kita nih. Yang harusnya kita bisa memprediksi arah market ini bakalan turun, dia malah muncul pembatalan arah harga penurunan atau kekuatan yang mau ke atas. Itu udah beda arah lagi dong. Ya, kita close aja. Open posisi nggak di situ hand? Kebalikannya. Nanti aja. Kalau emang marketnya bagus buat ke atas, silakan open posisi aja. Tapi kalau enggak jangan. Biasanya soalnya jarang banget ketika kita memprediksi arah market, dia harus ke bawah tapi ternyata malah kebalikan naik. Itu biasanya jarang untuk kita bisa lihat prediksi marketnya benar-benar pas untuk dia naik karena kan itu kayak pembalikan yang belum jelas ya harusnya kan ke bawah nih market tuh udah downtrend searah ke bawah. Nah, biasa kalau mau ke atas tuh belum belum tentu itu market benar-benar ke atas, biasanya itu cuma kayak apa namanya kayak nafas kayak sisa-sisa konfirmasi sebelumnya. Nah, tapi kita nggak bisa meskipun dia nanti bakal ke bawah kita nggak bisa apa namanya menentukan atau apa ya namanya kita nggak bisa memprediksi sampai kapan dia
berbeda gitu. Maksudnya nggak sesuai sama prediksi itu ya. Yang ada modal kita bakal digerus habis. Kalau dia baliknya tiba-tiba balik langsung sesuai, itu masih enak. Tapi kalau nggak sesuai, itu nggak enak. Gue pernah kok, gue coba. Gue yakin banget nih 100% dia bakalan turun. Ternyata nggak sesuai gitu. Dia ke atas. Nah, gue udah tahu nih. Wah, ini udah melewati harga ini, berarti bakalan ngebentuk pola baru lagi. Meskipun gue tahu dia bakalan nanti ke bawah lagi, tapi gue nggak bisa prediksi kapan. Nah, gue bodohnya itu, ya udah gue diemin biarin nanti juga ke bawah. Sebelum dia ke bawah, kita yang KO, kena margin call, modalnya kurang, ya. Harusnya gue close aja di situ. Tapi benar, ke depannya dia ke bawah, anjlok. Cuman modal kita yang nggak kuat. Itu namanya menentukan stop loss itu ya gunanya untuk agar kita tuh nggak kena margin call. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar trading dan mau belajar di aset kripto, forex, saham, dan investasi lainnya bisa cek di playlist YouTube gua atau bisa DM IG gua atau bisa langsung di kolom komentar video ini. Yang kalau kalian mau masuk grup silakan gratis. Di situ ada materi-materi yang bisa kalian pelajari ya. DM IG gua nanti gua kirim linknya atau bisa klik link di media sosial gua semuanya ada ya. Oh, terima kasih udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di next video.